Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Kidi. Renungan kita hari ini Jumat tanggal 21 Maret 2025 berjudul Takut Tuhan yang didasarkan pada kitab Kejadian 39 ayat 11 sampai dengan yang ke-19. Nah adik-adik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih kiranya Engkau memberkati dan menyertai kami di hari yang baru ini. Dan sebelum kami melakukan serangkaian aktivitas kami ingin mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Tuhan pakai firman Tuhan ini untuk boleh menjadi suluh dan terang bagi kaki kami, sehingga hidup kami sungguh boleh menjadi berkat. Mari berkata-katalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik pernah nggak kita merasa malas ikut pelajaran olahraga, males keringetan, males capek, pokoknya kita mager. Nah adik-adik, ada nih teman Kak Tika namanya Andi. Andi ini males ngikutin pelajaran olahraga. Terus adik-adik, udah dia males, dianya masih kemudian mau bohong adik-adik. Dia minta temennya namanya Didi untuk ngasih tahu ke Pak Kris guru olahraganya kalau ia lagi sakit. Tapi Didi mau nggak ya adik-adik berbohong? Hebatnya lagi Didi tuh anak tuan adik-adik. Dia tidak mau berbohong. Terus Andi nih langsung ngancem. Hei Didi, kalau kamu nggak mau bantu aku pukul nih. Tapi adik-adik, apakah Didi takut? Didi tidak takut. Didi lebih takut bohong. Didi lebih takut sama Tuhan daripada Didi takut sama Andi. Adik-adik, yuk kita baca Alkitab kita ya. Dari Kejadian 39 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-19. Sudah dibuka belum Alkitabnya? Dah ya, yuk kita baca ya. Pada suatu hari, Yusuf masuk ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sementara tidak seorang pun dari seisi rumah itu berada di rumah. Lalu perempuan itu memegang Yusuf dan menarik bajunya sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, ia berteriak memanggil seisi rumah. Katanya kepada mereka, "Lihat, ia membawa seorang Ibrani kepada kita supaya orang ini mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak dengan suara keras. Ketika ia mendengar aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya kepadaku dan ia lari keluar." Perempuan itu lalu menaruh baju Yusuf di sisinya sampai tuannya pulang. Ia pun menyampaikan kepada Potifar cerita yang sama, katanya, "Hamba orang Ibrani
yang kau bawa kepada kita mendekati aku, hendak mempermainkan aku. Namun, ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku. Lalu ia lari keluar. Mendengar cerita yang disampaikan istrinya kepadanya, begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Bangkitlah amarah tuannya. Adik-adik, Yusuf adalah seorang yang takut akan Tuhan. Meski digoda berkali-kali oleh istri Potifar, ia tetap teguh untuk tidak berbuat dosa dan kejahatan. Yusuf berusaha hidup kudus. Ia tidak mau mencemarkan dirinya dengan berbuat dosa. Ia lebih takut sama Tuhan daripada sama manusia. Suatu hari Yusuf akan bekerja di rumah Potifar. Istri Potifar menarik baju Yusuf. Yusuf segera lari meninggalkan istri Potifar. Tapi apa adik-adik yang ia dapat? Ia difitnah adik-adik oleh istri Potifar. Yusuf dituduh hendak berbuat jahat pada istri Potifar dan dijebloskan ke dalam penjara. Adik-adik, firman Tuhan hari ini mau mengajak kita untuk takut sama Tuhan. Jangan berbuat dosa meski kita diajakin teman, dirayu, bahkan kita diancam. Adik-adik, yuk kita jaga kekudusan kita yuk. Kita minta Tuhan menolong kita. Dan percayalah, Tuhan pasti melindungi orang yang hanya takut dan taat kepadanya. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami agar supaya kami tidak mudah tergoda dan dirayu untuk ikut-ikutan bicara kasar, bertindak kasar, ikut membicarakan orang lain. Kiranya Tuhan menolong kami agar supaya kami hidup di dalam kekudusan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, demikianlah renungan kita hari ini. Kalau hari ini kita diajak untuk takut sama Tuhan, tapi sekarang ketika mau ajak adik-adik untuk tidak takut. Tidak takut apa? Tidak takut untuk subscribe, lalu juga tidak takut untuk nge-like dan membagikan kepada teman-teman adik-adik. Ya, kepada saudara-saudara juga boleh. Sehingga firman Tuhan boleh menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih ya adik-adik ya. Tuhan memberkati kita.